Yes, subscribe channel saya ya, supaya saya bisa semangat lanjut live terus. Oke, thank you. Lanjut sekarang. Heru Suseno, siap kau lanjutkan. Ayahnya Rehat, Mid Jos SPL kelas RTA-an cukup. Iya Pak. Gila bin komedi. Om nanya Om, kalau bikin enak mantap apa resepnya? Hahaha. Waduh, yang bikin istri saya ya. Saya nggak tahu, nggak pernah nanya. Sorry bos. Soalnya bikinnya dengan cinta. Kalau dengan cinta pasti kopinya mantap. Anjas Bosbil, Hai Eminen gimana aku? Hai Eminen ada yang bagus, tipenya N314, bagus banget itu. Ya, saya udah pernah ukur, lihat video saya. Bapak Kang Sun, speaker SPL 8 in atau 10 in yang frekuensinya agak lebar hingga core high-nya dikit-dikit tipe berapa? 10 in 10 MD26, kalau 8 in itu 8 PE21 atau 8 P850, itu bagus. Terus ada 10 in nanti bakal masuk, tipenya belum tahu, itu katanya bagus banget, tapi saya belum pernah coba karena belum masuk. GPDI Manuel Bangilan, live streaming ini kan wis giveaway, ilmu lebih mahal dari perangkat. Terima kasih kalau ada sudah menghargai saya, ngoceh gratis, tutulan lambe, gak tutup bakulan ya. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Sekarang saya bahas masalah mixing drum ya. Semua mixing itu lihat dari sumbernya. Kalau sumbernya jelek, ya pasti Anda puter-puter kayak gimana ya tetap jelek. Karena ekualisasi itu bukan bagusin, cuman ekualisasi adalah toleransi terhadap sistem Anda. Seperti itu. Mas Drawn Jaya, oh ya soal kabel panjang apakah ada batasan panjangnya? Kalau signal nggak ada batasan, aman. Tapi kalau kabel speaker ada. Lihat, saya pernah sharing di Facebook saya pakai PA Calculate, itu bisa dicek kurangnya berapa persen. Ya, coba di scroll 2-3 hari yang lalu di bawah, ya. Jadi supaya Anda ngerti. Mas Drawn Jaya. Terus apa lagi nih? Pak Tentara watching. Lucu-lucuan ini diganti ya biar nggak bosen ya. Nah, lucu-lucuannya diganti. Oh, Mas Drawn Jaya sudah ngerti ya? Kalau sudah paham, saya seneng saya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mumpung masa corona ini saya bisa jawab ya. Nanti kalau sudah sibuk lagi, saya nggak bisa jawab. Ya maafkan saya, soalnya nggak ada waktu. Mumpung masa corona, nanya-nanya audio saya bisa jawab. Stres, iya. Kalau nggak stres nggak bisa jawab. Kalau otak saya normal nggak bisa jawab audio saya. Itu ya. Kok nggak ada yang nanya masalah ya? Masalah ini asik ini. Rizky Purnama Rizky, solusi urutan mixing kick drum Om antara gate sama EQ duluan mana biar jik-jik? Ya gate-nya dulu Pak. Ya sebetulnya itu ada, kalau Anda pakai mixer digital itu ada panduannya. Nomor 1 kan gain-nya, preamp-nya, habis itu kan gate, habis gate kan ekualisasi, habis ekualisasi kompresor. Itu ada urutannya. Aris Hendro, Om sinau menes matleh penempatan mic lagi. Bos, penempatan mic itu kalau bupatinya duduk depan, kasih mic-nya di depan, ditaruh di kursinya bupati. Wis, nakon apa meneh. Jadi yang bayar tuh dikasih mic supaya yang di situ tempat posisinya paling enak supaya Anda kebayar. Kok boleh minta link software di LMS Marani atau Passline? Link softwarenya nggak di-share Pak.
saya dapatnya dari Marani. Kalau Bapak ke Surabaya, bawa komputer saya pinjemi. Saya kasih softwarenya gratis. Ya. Dila bin Kumaidi tanya, kalau ada job di gedung 4 lantai gimana kita cari groundnya? Kalau gedungnya 4 lantai, gimana kita cari gedung groundnya? Pasti di gedung itu groundingnya bagus. Ya kan ya, karena apa? Kalau nggak groundingnya bagus itu gedung bahkan resiko kebakaran ya. Pasti infrastrukturnya udah dibagusin. Kalau ada lantai 4 groundnya masih jelek, itu berarti gedungnya itu abal-abal saya bilang. Kalau karnavalan tuh groundnya ditancapkan kemana? Apa bodi mobilnya? Sekian, terima kasih. Kalau karnavalan ya nggak bisa, nggak ada groundingnya. Mau ditancapkan di bodi mobil ya juga nggak ada, karena mobilnya banyak karet kan, nempel tanah. Jadi kalau karnaval ya resiko jebol pasti. Cari genset yang nolnya nggak keluar tegangan supaya alat Anda aman. Itu jawabannya. Aris Hendro dari box speaker. Apa maksudnya dari box speaker? Lanjutkan bos, saya pakai S32 rak. Apa ada menu bisa dipakai untuk crossover? Lebih baik mana pakai eksternal atau bawaan mixer? Menu untuk jadikan crossover bisa lewat matrix, tapi saya nggak saran. Karena apa? Karena kalau semua kelihatan di atas, kalau ada operator gila dirubah, hancur speaker Anda. Eksternal sama bawaan mixer bagus mana? Pasti bagus eksternal. Karena ada pabrik stress yang suka bikin loss speaker management Anda. Suka bikin loss speaker management aja gitu. Mixer analog DLMS apa butuh aksesoris yang lain? Kalau saya mixer analog DLMS cuman buat outputnya. Kalau inputnya pasti saya perlu. Kalau punya raknya banyak, pakai mixer analog, Anda punya kompresor 160A yang banyak, wah itu seneng saya. Jadi semua input di insert kompresor semua. Keren itu bos. Ya. Bagus. Jadi kalau inputnya nggak ada, inputnya polosan keju ya susah nyetingnya sound. Terus apa lagi? Ya, ngerti ya. Kok jangan nanya penempatan mic terus lah. Penempatan mic itu nggak bisa tahu karena saya di sini, saya nggak di lapangan. Gitu loh. Jadi tujuannya pokoknya satu, semua area harus rata. Naruh mic-nya di mana? Ya mic-nya satu ya pindah-pindah supaya rata, toleransi. Itu. Ya. Jadi kendalinya kan di kita, maksudnya nggak ada orang yang bisa pegang loh. Kalau operatornya Anda ya nggak ada masalah. Tapi kalau operatornya tamu, misalnya bandnya bawa operator sendiri, hancur Anda. Tapi kalau di low speaker, kalau di mixer pakai matrix itu slope-nya terbatas Pak, nggak bisa bebas kayak di low speaker management Pak. Jawabannya begitu Pak. Ya. Apa lagi? Nggak ada yang nanya tadi ada yang nanya Rizal ya, efek vokal yang bagus murah meriah apa? Beli SPL, S-Verb murah di bawah 1 juta, lumayan murah, oke suaranya. Kalau mau murah meriah, siapa yang di sini masih pakai kabel KW? Atau pakai kabel abal-abal yang nggak jelas mereknya? Coba ngaku. Apa pernah dibandingin dengan pakai kabel original? Coba dicoba ya. Jadi oke karena spek kita paling cuma buat organ tunggal ya, wes nggak apa-apa kalau organ tunggal ya, saya maklumi. Dila bin Kumaidi, cara ngukur box speaker biar suaranya nggak nyamping atau mundur gimana ngitung volumenya? Suara nyamping nggak mundur itu bukan volume Pak, tapi suara nyamping mundur itu masalah bahan bakunya Bapak. Kalau bahan bakunya jelek, suaranya tembus ke belakang.
atau ke samping ya. Jadi bukan masalah volumenya. Volume itu menentukan box Anda ini kalau nggak volumenya pas berarti nggak perlu di EQ gitu Pak ya. Jadi kalau mau suara nyamping dan suara mundur itu bahan bakunya Pak. Bila bahan baku yang bagus ya, itu jawabannya Pak. Apakah anda ini masih seneng eksperimen dah? Nggak kepingin beli sound yang bener-bener sudah jadi dieksperimenin sama orang, tinggal beli, tinggal pakai, speakernya nyetingnya gampang dan sebagainya? Nggak mau dah? Apa memang seneng bikin-bikin dah? Pak Dedi, speaker saya KW, tapi vokal mic pakai mix eceran dari Maestro. Ya Pak, nanti pelan-pelan ya, nyelengin ya, beli yang original ya. Anjas Bos Bill, panjang kabel speaker apakah ngaruh suara? Yes, ngaruh sama watt. Enak mana power ditaruh belakang sound atau taruh di operator? Paling enak dekat speaker, jangan panjang-panjang. Satu, ngirit duit beli kabel speaker. Kedua, semakin pendek kabel speaker tenaganya semakin gak loss. Itu saya udah share di wall saya pakai PA Calculate. Itu di situ Anda bisa tahu lossnya berapa. Nanti masukin ya. Yuk coba tuh. Saya kasih satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Saya mau potong rambut dulu supaya ganteng katanya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Nanti malam kalau saya ada waktu, saya akan live lagi. Banyak yang melekan kayaknya. Seneng melekan kayaknya orang-orang ya. Nanti saya akan on jam 10, jam 11 gitu loh ya. Jam 10, setengah 11. Ya, satu pertanyaan terakhir buat Anda supaya saya bisa jawab. Om, kenapa speaker SPL speaker saya yang konusnya 5 in skala tinggi dengan konus 4 inch box dan speaker sama model bass reflect? Nah kan saya udah bilang Pak bahwa voice coil 5 in sama voice coil 4 in itu bukan naikin SPL ya, atau semakin voice coilnya semakin gede, wattnya juga akan semakin gede. Kalau wattnya semakin gede, ujung-ujungnya power Anda nggak kuat. Akhirnya Anda merasa bahwa voice coil 4 in lebih kenceng. Itu jawabannya Pak. Jadi beli speaker tuh jangan lihat voice coil. Bapak harus beli speaker tuh ngelihat watt berapa, sensitivity SPL-nya berapa. Gitu loh, karena voice coil itu bukan bikin jaminan Pak. Itu jawaban saya. Mas Dedi nanya lagi, ngomong ya, kepingin branded Om, tinggal biasanya tapi pakai barangnya harus ekstra hati-hati. Pengangkutan, peletakan dan penyimpanan, terus harga belum sesuai. Oke, siap. Rizky Purnama Rizky, kok kasih keunggulan power yang pakai switching? Orang-orang ngomong pakai jenangan switching rusak. Iya, karena orang jenangan nggak ngerti grounding, jadi pasti rusak. Power switching itu adalah power yang tenaganya lebih gede daripada power bertrafo. Karena kalau power bertrafo, trafonya harus gede kalau tenaganya gede. Karena power switching nggak gede, akhirnya nggak berat. Itu keunggulannya. Ya, kalau ngomong gampang rusak, nggak gampang rusak karena orang jenangan nggak ngerti kelistrikan. Yang dibahas dari dulu gensetnya gimana cara ngakalin, kok hertz saya naik turun. Itu banyak, itu saya baca di grup-grup audio ya. Kalau Anda memang mau punya power switching, belilah genset beneran. Jangan pakai genset yang modifikasi dari mesin mobil atau mesin truk atau mesinnya gak jelas ya. Itu Doi Yufrenhan, DLMS murah yang support AES merek apa aja ku? Behringer DC 2496. Dedi ditunggu Om. Oke, nanti malam ya. Aris Hendro, enakan malam lebih syadu. Oke. Enak live malam. Oke. Nyimak, semoga tambah ilmu. Oke. Dan Om tambah banyak rezeki, amin.
Apakah kabel speaker maupun kabel sinyal harus jauh dari kabel listrik? Yes. Kemarin di gudang SPL Fitri sama Mas Bro. Enggak, Mas Bro 1 hari sebelumnya, saya berikutnya. Switching apa perlu hair stabil? Pasti. Ya zamannya. Jenangan nggak jenangan harus hati-hati menurutku. Ya itu kan istilahnya mereka jenangan ya. Oke, saya akhiri. Sudah saya jawab. Nanti malam jam 11, setengah 11 saya live lagi ya. Siapin pertanyaannya di wall saya, nanti akan saya jawab semua. Siapin. Bye-bye.